Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi sekalian. wabarakatuh. Selamat datang di akun Instagram Ecadro Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS, oleh Nurholis Majelis Society. Sore ini saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman dan bisa menyapa lagi. Dan saya lihat ada beberapa teman-teman yang sangat aktif mengikuti kegiatan ini, Pak Mujib. Jadi sudah 4 hari, ini kan hari keempat, dan Oke. saya lihat ada beberapa teman memang yang konsisten mengikuti kajian ini. Dan dari kabar-kabar yang kami ketahui bahwa kajian ini memang ditunggu betul oleh teman-teman, sembari mengisi menunggu waktu berbuka, saat yang sama kita bisa mengisi semacam wawasan keagamaan terkait dengan ide-ide pembaruan Islam. Topik kita pada sore hari ini adalah soal puasa dan proses tazkiyatun nafas, proses penyucian diri. Puasa tentu saja kita tahu ini adalah siklus tahunan yang menjadi kesempatan bagi orang-orang beriman untuk memperbaiki diri, menyucikan jiwa. Nah, dalam studi mistisisme seperti yang disampaikan oleh Cak Nur, istilah yang dikenal itu ialah purgatorio. Jadi semacam proses penyucian diri atau penyucian jiwa yang jika dijalankan dengan maksimal dan kesungguhan itu akan membawa seseorang itu menuju paradiso istilahnya ya, paradise gitu, alam kebahagiaan yang disimbolkan dengan surga. Nah, dalam pengertian yang spesifik, Ramadan itu sebetulnya adalah upaya untuk menapaki tangga spiritual yang lebih tinggi. Jadi semacam tetapi makom itu hanya bisa dicapai setelah kita melakukan proses tazkiyatun nafas itu, proses penyucian diri. Nah, ini bagaimana prosesnya, Prof. Mujibur Rahman? Apakah apa saja riyadhah yang biasanya dijalani atau yang harus dijalani? Mengingat situasi terakhir ini kan kita di tengah era-era yang begitu menggoda untuk kita masuk atau terlibat di dalam katakanlah melakukan hal-hal buruk yang negatif. Nah, Profesor Mujibur Rahman nanti akan membahas topik ini. Sedikit saja, beliau adalah lahir di Amuntai 9 Desember 71, dulu belajar di Fakultas Usuluddin IAIN Antasari, masih IAIN Antasari 94, lalu kemudian ke McGill University tahun 2000, dan kemudian di Utrecht University Belanda, Faculty of Art and Humanities tahun 2006. Sekarang posisinya adalah Rektor UIN Antasari dari 2017 sampai 2000. Loh, sekarang 2022. Uh, Berarti masuk periode kedua ini. Betul, betul. Ya. Alhamdulillah. Ini saya catatannya tahun lalu, masih Iya. 2021. Sekarang berarti udah Iya. berarti udah lanjut. Oke, teman-teman silakan, nanti saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan dan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Silakan Prof. Mujib, waktunya 30 menit. Makasih Mas Rozi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Nurholis Majid Society yang memberikan kehormatan kepada saya untuk mengisi kegiatan ini seperti tahun lalu juga ya. Cuma topiknya tahun ini rada-rada nyupi ini ya. Kalau yang kalau yang dulu kan rada-rada milenial gitu. Ini sekarang sudah berubah nih Cak Nur Khalis Majid Society ini. Baik, sebelum kita masuk ke topik dasarnya, saya kira kita menengok dulu latar belakangnya gitu. Dengan kerangka Nur Khalis Majid lah, karena ini Nur Khalis Majid Society ya. Salah satu keistimewaan Cak Nur itu adalah dia sangat memperhatikan konsep manusia primordial. Ya. Nah, primordial itu artinya ketika manusia itu diciptakan awal mulanya seperti apa. Ketika bentuk paling awalnya itu seperti apa. Nah, dari situ kemudian nanti muncul konsep-konsep ini, tazkiyatun nafs, puasa, segala macam. Dia kemudian merujuk kepada
idolanya ya, yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu eh, menggunakan konsep yang sesungguhnya sudah dikenal lama di dalam teologi Islam, namun dia mencoba untuk memperdalaminya, mempertajamnya gitu, yaitu konsep fitrah. Jadi Fitrah, ya. fitrah itu adalah penciptaan awal, primordial, ya. Sebelum segala sesuatu ada, kita diciptakan sebagaimana adanya, ya itu fitrah namanya. Nah, yang menarik adalah selama ini kan orang bicara fitrah itu suci dan seterusnya, Iya, seperti iya. itu. Tapi uh, Ibnu Taimiyah itu bilang fitrah itu bisa dibagi kepada dua macam. Yang pertama adalah fitrah majbula, yaitu fitrah yang kita bawa sejak lahir, ya, dalam diri kita sendiri. Jadi dari mulanya memang begitu gitu ya, kira-kira begitulah. Nah, lalu yang kedua adalah fitrah munazzalah, yaitu fitrah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama. Pembimbing fitrah kita yang ada di dalam diri kita. Yang sesungguhnya kalau bahasa lainnya itu klop gitu ya, ketemu gitu. Nah, sehingga ayat yang paling sering dikutip itu oleh Cak Nur, seingat saya itu adalah Faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu, dirimu kepada agama yang lurus gitu. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang di atasnya Allah menciptakan manusia. Ya. Nah, ini konsep primordial ini. Ini sangat penting sekali untuk memahami kenapa ada tazkiyatun nafs nanti di ujungnya ya. Nah, lalu apa sih kontennya fitrah itu? Kontennya itu apa? Isinya itu apa? Gitu. Isi dasarnya itu adalah tauhid. Jadi bahwa kita sejak lahir itu membawa di dalam diri kita iman kepada Allah. Yang di dalam Al-Quran disebutkan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini istilah Cak Nur disebut dengan perjanjian primordial. Ya. Jadi sebelum kita lahir itu Allah mengambil dari sulbi Adam, ini mungkin bahasa simboliknya ya. Apa namanya, ruh-ruh kita itu, kemudian dia bersaksi di hadapan kita semua ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita semua menjawab qor gitu, qalu bala, ya, ya. Tapi nanti kita lupa, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami lupa dengan janji itu, perjanjian primordial itu. Nah, ini kenapa bisa lupa? Ya kan? Nah, ini yang mungkin akan sangat menarik. Nah, kita tahu dalam kisah primordial man, manusia awal Adam ya, bagaimana Adam itu kemudian tergoda untuk memakan buah terlarang. Yeah. Kalau di dalam Al-Quran, buah terlarang itu digambarkan sebagai godaan dari iblis. Yang disebut, dia mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak saya kasih tahu kamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak pernah punah. Nah, ini manusia itu tergoda ingin abadi. Nggak pernah mati. Dan ingin terus-menerus berkuasa, gitu ya. Entah berapa periode, gitu ya. itu memang begitu. Gitu. Godaannya itu besar. Iya. Iya, ini Quran sendiri, gitu. Dan Adam kemudian tergoda, ya. Dan kita tahu ceritanya, lalu Tuhan mengatakan ihbitu minha jami'an, turun kalian dari surga ya, hubut itu ya, kejatuhan manusia itu. Nah, lalu kemudian setelah jatuh itu kita
Jatuh ini dalam arti maknawi ya, bukan jatuh seperti buah jatuh ke bawah Iya. gitu ya. Nah, Jatuh derajat lah kira-kira gitu. Jatuh iya. derajatnya dalam arti jauh dari Allah, jauh dari kebahagiaan, karena jauh dari Allah itu sama dengan jauh dari kebahagiaan. Nah, ini yang membuat manusia itu lupa ya akan perjanjian awalnya, akan fitrahnya tadi itu. Nah, sehingga dia perlu untuk kembali kepada Allah, ya, agar bisa kembali ke surga. Kira-kira kurang lebih begitu bahasa ininya. Bahasa yang lebih sederhananya, agar dia kembali dekat kepada Allah, ya. Karena surga itu sesungguhnya adalah kedekatan dengan Allah, gitu. Nah, kalau neraka itu adalah kejauhan dari Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Jadi kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, seindah-indahnya, tapi kemudian kami lemparkan dia kepada posisi yang paling bawah ya. Paling bawah itu yang paling jauh dari rahmat Allah, dari surga kalau bahasa lainnya gitu. Nah, ketika manusia itu di bumi ini hidup di sini, eh, maka dia harus kembali kepada Tuhan. Nah, tapi sebelum itu ada satu catatan saya. Catatannya begini, kenapa ya dramanya seperti itu gitu ya? Kalau kalau enggak kan kita nggak repot-repot di dunia ini kan. Itu surga ya. Macam-macam ini minyak goreng mahal gitu ya. Apalagi BBM naik gitu kan, corona gitu, repot banget gitu. Ya enggak? Nah, jadi salah seorang filosof terkenal namanya Muhammad Iqbal dari Pakistan, dia mengatakan Pakistan. begini, seandainya Adam itu tidak berbuat dosa, maka dia tidak benar-benar menjadi manusia. Seandainya Adam tidak melanggar larangan Tuhan itu, dia tidak benar-benar menjadi manusia. Justru karena dia melanggar itu, maka Adam berbeda dengan malaikat yang selalu taat dan tunduk kepada Allah. Dia diberikan Tuhan kebebasan memilih antara yang baik dengan yang buruk, antara yang benar dengan yang salah. Disitulah nilai kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Jadi kalau malaikat itu di Quran kan digambarkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, ya. Mereka tidak pernah maksiat atas perintah Allah, tidak pernah membangkang gitu, dan selalu Ya, mengerjakan apa yang diperintahkan. Kalau Adam dilarang melanggar gitu kan. Nah, jadi tapi memang manusia. begitu. Harus ceritanya manusia gitu kan. Nah, Nah, lalu Adam kemudian kan bertaubat setelah apa namanya kembali Kejatuhan ke itu ya. bumi itu, kejatuhan itu, Adam bertaubat. Nah, bertaubat itu adalah berdasarkan wahyu pertama. Kalau Cak Nur memahaminya itu wahyu yang diterima Adam. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Adam menerima beberapa kata gitu ya. Nah, itu kalimatin, sejumlah kalimat. Kalimat itu bahasa Arab kata sebenarnya. Jadi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya jumlah. Ya. Nah, jadi kalimatin, dia menerima itu. Para ulama mengatakan kalimatin itu adalah uh, istighfar Nabi Adam yang terkenal itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, maka pastilah kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, disinilah kemudian agama itu eh, berfungsi untuk apa yang tadi disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Jadi tazkiyatun nafs ini sebagai jalan kita kembali kepada kebahagiaan yang sejati, yang surgawi
itu digambarkan dengan indah di dalam Al-Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 ya. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penciptaannya yang sempurna atau penyempurnaan penciptaannya, kira-kira begitu terjemahannya. Kalau mufassir siapa itu namanya Muhammad Asad itu menafsirkannya, dan jiwa serta penciptaannya sesuai dengan sebagaimana dia harus ada. Kurang lebih begitu tafsir Asad, agak susah sedikit menerjemahkannya. Nah, apa itu sebagaimana adanya, sebagaimana dia jadinya itu? Pertama, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi setelah jiwa kita, hakikat diri kita, jiwa ini nanti bisa panjang-panjang ceritanya, tapi yang ini sederhana, hakikat diri kita yang rohani, siapa kita gitu ya. Yang itu setelah sempurna penciptaannya bersama tubuh kita, lalu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada jiwa itu tadi, menunjukkan kepadanya pilihan-pilihan ya, fujur yaitu sifat-sifat tercela, perilaku-perilaku yang bertentangan dengan moral, wa taqwaha, dan yang kedua adalah sifat-sifat yang mulia, yang takwa. Takwa di sini adalah menjaga kemampuan seseorang menjaga dirinya dari kejatuhan moral. Kira-kira begitu. Nah, jadi ada dua. Sederhananya begini, ini yang baik, ini yang buruk. Ya kan? Ini yang dosa, ini yang pahala. Itu dikasih tahu kepada jiwa kita. Makanya tadi agama fitrah itu dari Allah, dari langit, tapi ada di dalam diri kita. Nah, jadi secara primordial, kita ini memang tahu pilihan-pilihan. Adam tahu ini pilihan yang benar, ini pilihan yang tidak gitu. Cuma karena godaannya mempesona, ya, ingin lama berkuasa, ya, jadi kemudian pilih gitu kan. Nah, itu aja masalahnya, godaan ini, ya kan. Nah, lalu Al-Quran melanjutkan, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang bisa melakukan zakah. Nah, jadi zakah ini dari kata zakah, ya, zakah itu seakar kata dengan zakat, ya. Bahasa Indonesia zakat, ya, zakah bahasa Arabnya. Zakah itu kan artinya suci, bersih, kemudian tumbuh dan berkembang. Itu zakat juga artinya, ya. Nah, jadi beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dan menumbuh kembangkannya. Kenapa dia menumbuh kembangkannya, membersihkan dan menumbuh kembangkannya? Karena secara primordial, secara fitrah kita ini sudah beriman. Pada hakikatnya diri manusia itu baik. Fitrahnya suka kepada yang baik, suka kepada yang benar, suka kepada yang indah, gitu ya. Jadi kalau kita menjaga jiwa kita ini dengan benar, kita baik ya, dan menumbuh kembangkannya menjadi lebih baik, maka itu qad aflaha, sungguh betul-betul beruntung orang itu. Ya, artinya mendapatkan falah. Falah itu juga adalah happiness ya, kebahagiaan yang sejati itu. Nah, tetapi wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, atau dasa itu menarik. Tadi pagi saya sempat buka-buka Lisanul Arab sedikit sebelum pulang tadi dari kantor, ada elektronik Lisanul Arab gitu. Ternyata dasa itu arti awalnya adalah menyembunyikan. Oke. Akhfa gitu, menyembunyikan. Jadi menyembunyikan kebaikan dirinya yang hakiki karena tergoda oleh kegelapan yang jangka pendek gitu ya. Perbuatan-perbuatan fujur tadi ya, perbuatan dosa tadi. Nah, lalu yang baik ini terbenam, ya, dia terbenam, terkubur. Jadi dasaha itu sebenarnya dia adalah menguburnya. Nah, lalu diterjemahkan secara maknawi diartikan adalah mengotorinya gitu. Tapi sebenarnya itu mengubur jiwa kita.
Nah, di sini teman-teman semua, saya sangat senang gitu ya menghubung-hubungkan ini karena menarik gitu. Kalau doa tadi Nabi Adam itu kan Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah berbuat zolim. Nah, zolim itu seakar kata dengan zulman artinya gelap, Iya. ya. Jadi yang membuat gelap jiwa kita itu adalah kita sendiri. Wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ini yang dasaha tadi, yang mengotori dan membenamkan ya jiwanya. Nah, sekarang baru kita nyampe ke puasa ya. Jadi panjang banget jalannya ini ya. Nah, puasa ini kan adalah bagian dari syariat Islam, rukun Islam ya, yang harus kita kerjakan. Inti dari puasa kan sebenarnya adalah pengendalian diri ya. Ya. Diri yang dimaksud adalah keinginan-keinginan rendah yang dalam bahasa agama disebut dengan nafsu. Nafsu itu juga jiwa sebenarnya, nggak kelihatan. Tapi nafsu itu adalah posisinya tengah antara diri kita yang sesungguhnya, yang rohani, yang disebut ruh, akal, atau nafs juga, dengan tubuh. Sehingga dia punya dua posisi yang dalam bahasa lain disebut juga dengan barzakh. Ya, dia posisi antara gitu, posisi antara dia. Nah, karena itu dia berhubungan dengan dunia indrawi ini. Kebutuhan-kebutuhan fisik dan kecintaan kepada alam materi itu sangat kuat ke dalam nafsu kita ini. Ya, nah maka puasa itu adalah salah satu cara agar kita ingat dengan hakikat diri kita yang sejati, yang rohani itu. Oh, kita nggak makan, nggak minum, masih hidup juga ini, masih bernafas gitu ya. Terus kok bisa ya kita menahan makan dan minum, nggak makan, nggak minum gitu ya. Kenapa? Siapa yang bisa nahan itu? Ada sesuatu kan? Ada sesuatu, hakikat diri kita itu. Jadi kesadaran tentang hakikat diri kita yang primordial, yang baik, yang dekat dengan Allah itu terbangun melalui pertama-tama dan utama adalah pengendalikan hawa nafsu. Itu dulu yang pertama, ya. Nah, setelah itu yang kedua adalah karena kita ini berada di dunia jauh dari Tuhan, jatuh dari surga dalam bahasa lainnya, maka kita harus kembali kepadanya itu dengan jalan yang disediakan oleh Tuhan melalui agama yang disebut dengan syariah. Ya, ibadah puasa adalah salah satu syariat itu. Lalu di dalam ibadah puasa ini ada ibadah-ibadah lain, ibadah-ibadah sunnah yang membantu kita untuk tazkiyatun nafs tadi. Ya, membersihkan dan menumbuhkan jiwa kita. Misalnya melalui ibadah, melalui zikir, ingat kepada Allah. Jadi kalau merujuk kepada Pricup Sohn ya, Muhammad Isa Nuruddin ya, yang perennialis itu, dia bilang kan doa itu penting. Dalam agama itu ada perbedaan antara yang absolut dengan yang relatif, antara yang mutlak dengan yang nisbi. Nah, kita ini nisbi, Tuhan itu mutlak. Karena ada keterpisahan antara yang mutlak dan yang nisbi, untuk kembali kepadanya diperlukan prayer, doa, itu ibadah ya. Nah, doa atau ibadah itu ada yang wajib, canonical ya, ada yang bersifat personal ya, ada yang by heart. Jadi dengan hati. Nah, kalau kita ibadah sholat ya, baca Quran ya, itu mungkin adalah kalau sholat itu ibadah yang wajib kanonikal ya. Kalau baca Quran itu yang personal, pilihan kita mau atau enggak ya, itu kita lakukan. Ada yang dengan hati. Dengan hati itu ya zikir ya, baik itu menyebut la ilaha illallah seperti yang dikerjakan banyak orang lalu berzikir ya, tahlil kalau di NU itu kan, tahlil ya, atau menyebut nama-namanya, salah satu nama dari Asmaul Husna atau semuanya, itu bisa dilakukan dengan hati. Nah, semakin kita banyak mengingat Allah,
semakin kita akan bisa menumbuhkan dan membersihkan jiwa kita itu, ya. Tapi juga harus dibantu dengan pengendalian hawa nafsu. Kalau nafsu tidak terkendali, tidak bisa, ya. Kita gampang lupa kepada Tuhan karena dikalahkan oleh hawa nafsu. Saya kira itu sebabnya kenapa nanti kalau hari raya kita disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada fitrah, ya kan? Nah, jadi tazkiyatun nafs itu sebenarnya adalah mengembalikan kita kepada diri kita yang primordial. Kira-kira seperti itu, Pak Rozi, atau kepanjangan ini, nggak tahu juga. Aman. Baik, Prof. Mujib, dahsyat sekali. Selalu ada, saya katakan tadi, ini adalah tema yang sering dibicarakan para mubalik di masjid-masjid, di surau-surau, juga tema yang sangat sering dibahas, tapi selalu ada yang baru. Nah, kita mendapat insight baru pada sore hari ini. Saya berharap teman-teman juga merasakan itu, mendapatkan itu. Ada banyak sekali tadi gagasan yang berseliweran begitu di dalam konteks mulai dari sebelum kita sampai ke puasa, mulai dari sejarah dari fitrah manusia, perjanjian primordial, dan sampai pada proses tazkiyatun nafas sebagai inti dari puasa itu sendiri. Teman-teman sekalian, ada beberapa yang sudah masuk pertanyaan ke saya. Tetapi sebelum itu, sebentar, saya cek dulu, ini ada beberapa yang sudah, ini. Ada 2 orang yang baru masuk ke saya nggak cek di bawah komentar itu. Yang pertama ada Halim Wisnuwardana. Kenapa, ini gimana pertanyaannya ini? Heniati, terkait takwa, Prof, saya membaca Yusuf Ali menerjemahkan sebagai fear. Apa padanan yang pas dalam bahasa kita? Karena saya banyak menemukan diterjemahkan sebagai takwa saja. Mohon pencerahannya. Itu dulu, Pak Mujib. Baik, terima kasih. Memang takwa ini banyak sekali diskusi tentang ini maknanya, ya. Salah satunya memang rasa takut. Itu seperti yang Anda katakan melalui terjemahan Yusuf Ali. Ada lagi misalnya siapa, Muhammad Asad, ya. Muhammad Asad itu menerjemahkannya dengan God's consciousness, gitu. Kesadaran kita tentang kehadiran Tuhan. Itu bagi dia adalah takwa. Tapi secara umum kan takwa itu para ulama di kitab-kitab kuning gitu, definisinya kan luas sekali, yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu definisi yang paling komprehensif, ya. Nah, yang paling menarik bagi saya itu Fazlur Rahman. Saya suka banget gitu Fazlur Rahman. Jadi Fazlur Rahman dia mengatakan kata iman, Islam, dan takwa itu sebenarnya mirip-mirip gitu, beda-beda tipis gitu. Nah ini kok bisa gitu, saya jadi aneh juga gitu. Rupanya itu dia melihatnya dari akar katanya. Jadi misalnya iman itu artinya percaya sekaligus rasa aman, ya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, ya kan? Jadi Tuhan itu yang memberikan makanan kepada kita ketika kita lapar dan memberikan rasa aman ketika kita takut. Aman itu akar kata iman, ya. Satu, ya. Kedua, Islam. Islam itu dari kata salam, artinya sejahtera, selamat. Selamat, sejahtera, ya aman juga toh. Aman juga. Ya orang yang bahagia, sejahtera, masa nggak aman? Kalau nggak aman ya nggak bahagia dong. Ya kan? Nah yang menarik, dua kata ini, kata Rahman, itu seakar dengan kata takwa yang akarnya adalah waqo. Waqo artinya memelihara. Waqayati wiqayatan. Nah ini Mas Rozi ingat-ingat lagi tasrif di pesantren ini. Ya kan? Waqa artinya memelihara. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang memelihara dirinya dari kejatuhan moral.
Itu orang yang Hmm. takwa. Orang yang sanggup menjaga dirinya dari kejatuhan moral. Maka orang yang beriman, berislam, itu mau nggak mau akan bertakwa gitu. Ya, dia puasa karena dia sudah terlatih untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka dia tidak akan terjatuh secara moral, tidak akan gagal secara moral gitu. Nah, ini sebabnya kenapa Rahman misalnya di dalam bukunya Islam itu halaman berapa begitu saya udah nggak ingat, tapi pernyataannya itu yang selalu saya ingat ya, kalau sampai halamannya sudah nggak ingat lagi. Dia mengatakan begini, Al-Quran itu eh, elan dasarnya itu adalah hukum moral, ya. Jadi hukum moral itu ada di Al-Quran. Moral ini berarti kan pilihan antara baik dan buruk tadi, ya. Hmm. Yang alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Nah, kita ada hukum moral. Lalu ketundukan manusia kepada hukum moral itu disebut dengan Islam. Karena Islam itu juga artinya tunduk, ya. Lalu manifestasinya di dalam kehidupan kita itu adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah. Nah, di sini takwa sebagai suatu ketundukan moral kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh agama Islam, itu juga berarti adalah wujud daripada ibadah, ya. Jadi apapun yang baik yang kita lakukan dengan niat yang tulus kepada Allah, itu manifestasinya adalah ibadah. Maka orang yang bertakwa juga beribadah, ya. Kalau Ya. ibadah itu tidak hanya ritual tetapi juga yang lain-lain, ya, tentu yang sosial dan yang lain-lain. Saya kira itu. Oke. Saya masuk ke pertanyaan berikutnya, Prof. Mujib. Ya. Sebentar, ini ada Rita Hartati. Jika istiqomah adalah pemberian Allah bagi yang bersungguh-sungguh, apakah melawan hawa nafsu juga demikian? Atau sepenuhnya kita harus mengendalikan dengan segala kelemahan manusia? Mohon pencerahannya. Itu dulu. Ya, istiqomah itu yang paling berat di dalam hidup kita ini. Konsisten, ya. Istiqomah itu seakar kata dengan eh, apa namanya, as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jadi qama itu artinya berdiri, juga lurus artinya. Istiqamah itu lurus, ya. Nah, kita itu setiap hari membaca surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itu isinya puji-pujian, pengakuan bahwa diri kita lemah di hadapan Allah dan seterusnya. Tapi permintaannya cuma satu loh, permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaannya. Tunjukilah kami jalan yang istiqomah. Kalau bahasa sekarangnya, jalan yang lurus, jalan yang konsisten, yang benar gitu, mengikuti Tuhan. Nah, kenapa kita harus membaca doa itu setiap hari? Itu artinya kita ini mudah sekali melenceng sebagai manusia. Itu artinya godaan-godaan nafsu, godaan-godaan hidup itu macam-macam dan bisa membuat kita tidak istiqomah. Nah, maka dari itu ini mengutip guru saya ini di sini, Tuan Guru Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, ya. Ya. Beliau itu waktu saya nyantri mengingatkan, kata beliau, jangan terpesona dengan orang yang punya keramat, macam-macam keramat. Itu kata beliau nggak apa-apa, itu masih kecil. Keramat yang paling besar itu adalah al-istiqomah. Jadi beliau Oh, mengatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Ya, ini Mas Rozi istiqomah laksanakan ini setiap Ramadan itu lebih baik daripada 1000 keramat, gitu. iya. Ya, sehingga hadis Nabi ada mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perbuatan baik itu adalah yang terus-menerus, yang konsisten, walaupun sedikit. Iya. Ya, baca Quran sehari cuma selembar, lebih baik daripada baca Quran 1 juz cuma sehari saja dalam setahun. Gitu Iya. kan?
Jadi istiqomah itu sangat tinggi nilainya. Karena memang terbukti juga dalam penelitian-penelitian psikologi misalnya ya, bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, itu ternyata bukan terutama karena dia jenius, dia pinter, IQ-nya tinggi, tetapi justru karena dia memiliki daya tahan untuk istiqomah berlatih dan belajar. Nah, sekarang terkait pertanyaan ini yang kedua tadi, bagaimana kita kalau apa namanya mengusahakan istiqomah ini nggak bisa lemah gitu ya? Kapan kita bisa kembali lagi dan seterusnya? Itu Al-Quran sudah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha keras, kita ini mujahadah berusaha keras untuk istiqomah di jalan yang baik, yang benar, maka pastilah kami akan memberikan petunjuk kepadanya akan jalan-jalan kami. Jadi jalannya itu akan dikasih banyak oleh Tuhan. Ya, ini janji oleh Al-Quran. Karena itu, selama kita berusaha, betul-betul berikhtiar, Allah akan membantu kita untuk tetap istiqomah. Kira-kira begitu. Baik, Bro Mujib, ini ada lagi, saya daftar, ada banyak sekali pertanyaan pada sore ini. Oh, gitu. Oke, ini ada dari Panji Hartono. Iya. Izin Prof, menurut Iqbal, pelanggaran Adam di surga itu menunjukkan kesiapannya menjadi manusia. Maka Iya. kesejatian asal-usul manusia itu adalah apakah kesucian atau sebuah penyimpangan? Oke. Jadi Iqbal melihatnya adalah pada kebebasannya. Kebebasan memilih. Ya. Keburukan itu tentu tidak baik, namanya juga buruk ya. Tapi pada kebebasannya itulah kelebihan daripada manusia. Jadi manusia itu bisa jauh lebih mulia dari malaikat karena dia berbuat baik atas pilihan bebasnya. Ya, okay. Tapi manusia juga bisa lebih gila dari binatang karena pilihan bebasnya. Nah, inilah paradoks dari makhluk bernama manusia. Jadi bukan berarti bahwa Iqbal itu mengidealkan manusia awal mulanya adalah buruk ya, atau suci. Dia tidak membicarakan itu. Yang dia bicarakan adalah kebebasan memilihnya itu. Memang dalam catatan pribadinya, kalau Anda mau membaca catatan-catatan harian Iqbal, itu ada diterbitkan Mizan dulu. Stray Reflection ya judulnya, aslinya bahasa Inggris. Itu saya ingat dia pernah membuat catatan harian bahwa dosa itu kata dia memberikan satu bayangan atau gambaran imajinatif terhadap diri kita manusia yang kalau kita bisa sadar dari imajinasi yang salah itu ya, itu membuat diri kita lebih kuat, lebih berkualitas gitu. Atau dalam bahasa sederhananya beginilah, orang yang baik bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang salah kemudian memperbaiki kesalahannya. Ya. Ada lagi kata-kata mutiara yang sering saya lihat di medsos gitu ya. Kata-kata mutiara itu bunyinya kurang lebih begini, satu kesalahan yang membuat Anda rendah hati lebih baik daripada satu kebaikan yang membuat Anda sombong. Kira-kira begitu. Iya. Itu berkelas. Iya, memang tantangan kita di dunia digital di era yang ini memang sangat menantang ya. Ya, kita betul-betul tadi soal istiqomah, kemudian soal kerendah hatian tadi ya, itu yang betul-betul disampaikan oleh, saya kira Cak Nur banyak membahas dua tema ini ya, soal humility, soal kerendah hatian, di mana orang lain bisa benar, kita salah, atau sebaliknya, kita punya potensi kebenaran dan orang lain salah. Jadi disitulah orang tidak bisa merasa paling benar atau merasa paling suci dan lain sebagainya. Iya. Ini ada pertanyaan lagi dari Jufri Al-Katiri. Puasa jika dikaitkan dengan kekuasaan sepertinya tidak saling berpengaruh. Jadi puasa apakah puasa hanya sekedar ritual tahunan, bukan untuk menyadarkan umat Islam? Jadi hanya ritual saja atau bagaimana? Karena mungkin efeknya ini maksudnya. Ya, itu sebabnya kenapa
Imam Al-Ghazali misalnya mengklasifikasikan orang yang puasa, ada puasa awam, ada puasa Ya. khawas, ada khawasul khawas ya. Jadi memang tergantung manusianya juga gitu. Ada yang uh, lulus dalam pendidikan Ramadan ini dengan nilai yang bagus, ada yang lulusnya itu dipaksa-paksain gitu ya. Ada yang memang nggak lulus sebenarnya. Yang nggak lulus itu yang nggak Idul Fitri gitu, yang tidak kembali kepada fitrah yang primordial Ya. tadi gitu. Nah, lalu kalau dihubungkan dengan kekuasaan, sangat erat sekali hubungannya dengan kekuasaannya, karena kekuasaan itu adalah bagian daripada nafsu manusia yang tidak berpandangan jangka panjang ya. Jadi istilahnya kalau dunia itu dari kata-kata dana artinya dekat dan hina ya. Sedangkan akhirat itu artinya ujung atau jangka panjang. Maka kalau orang yang berpikir jangka panjang kan tentu saja hanya melihat kekuasaan itu sebagai amanah, sebagai tanggung Hmm. jawab. Hmm. Dan kekuasaan itu adalah apa namanya terbatas gitulah kira-kira. Karena usia kita juga terbatas, kan begitu. Nah, itu bisa disadari kalau berpikir jangka panjang gitu. Nah, kalau berpikirnya jangka pendek, segala sesuatu yang menyenangkan dalam jangka pendek, tapi membahayakan dalam jangka panjang, itu adalah keinginan nafsu. Dan itu yang harus kita kendalikan selama Ramadan ini. Bayangkan misalnya kita mengendalikan makan minum itu kan sederhana ya. Tetapi Ya. intinya itu kita mengendalikan keinginan kita kepada yang halal sekalipun. Iya. Iya. Apalagi yang haram gitu. Yang halal saja kita tahan gitu. Nah, itu kan pendidikan yang sangat besar nilainya kalau kita menghayatinya. Tapi kalau puasanya puasa awam ya, levelnya tidak naik-naik gitu ya, ya tetap kita setelah Ramadan ya nggak usah setelah Ramadan, malam aja balas dendam udah, ya kan? Nah, itu juga yang menjadi ini, Pak Mujib, itu juga yang bukan menjadi problem, menjadi pekerjaan sebetulnya di dalam kita berpuasa. Karena kalimatnya la'allakum tattaqun itu kan semoga kamu mencapai derajat takwa atau semoga kamu bertakwa. Itu kan harapan sebetulnya. Jadi jangan mengandaikan dengan puasa yang biasa-biasa saja kita sampai pada derajat takwa, tidak bisa begitu. Itu kan menjadi Iya, problem. Nah, orang belakangan ini artinya puasa yang betul-betul sungguh-sungguh itu ya sekedar ini aja Pak Mujib, sekedar apa namanya menahan dari lapar dan haus tadi atau menjaga hubungan seksual di siang hari, tetapi tidak sampai pada level itu. Itu kan itu masalahnya. ya jadi ini pentingnya kita kembali kepada basic ya, yaitu Hmm. agama itu terdiri daripada dua hal, kata Sayyiduddin Nasr, yaitu doctrine and method, ajaran dan cara. Jadi ajaran itu penting, cara itu adalah syariatnya, ibadahnya dan sebagainya. Ya, nah doktrin ini harus juga dipahami. Jadi kalau kitanya melaksanakan puasa sebagai cara kan ibadah itu cara ya. Tapi kita Hmm. tidak memahami doktrinnya, ajaran di balik itu, nah itu Hmm. akan timpang gitu. Jadi Hmm. pengetahuan itu bagaimanapun penting ya. Sehingga para sufi itu menteorikan begini. Ambil saja Ghazali misalnya ya, yang paling populer di Indonesia gitu. Ghazali itu mengatakan bahwa untuk mencapai perubahan orang pertama punya pengetahuan. Ya. Setelah punya pengetahuan, lalu dia ingin berubah ya. Ingin berubah itu disebut dengan hal. Ada perubahan suasana batin di dalam hati kita. Oh ya begitu ya rupanya ya. Oh begini. Ya, Ada ya. khas di hati kita itu. Nah, baru setelah itu melahirkan amal. Hmm. Nah, tindakan gitu. Jadi kalau sudah ngerti nih, oh saya nih sebenarnya zikir tuh gunanya ini nih, gitu kan? Invocation untuk membangkitkan Hmm. uh, apa namanya jiwa primordial kita dekat kepada Allah untuk membawa kita kepada kebahagiaan. Itu udah tahu. Lalu kita mengerjakannya gitu ya. Nah, jadi
ini saya kira kelemahannya di situ. Kita kadang di antara pengetahuan dengan praktek gitu ya, doktrin dengan metode itu tidak sinkron. Itu salah satunya. Oke, teman-teman sekalian, apakah saya lihat ada lagi pertanyaan di sini sebentar. Ini soal ketakwaan, masih Ya, soal ketakwaan. Tadi ada dua definisi soal fear tadi yang Yusuf Ali, lalu kemudian Muhammad Asad, Prof. Mujib menyebut itu sebagai God consciousness ya, merasakan kehadiran Tuhan kira-kira gitu. Nah, itu bagaimana caranya melalui puasa ini bisa menggetarkan kita atau katakanlah bisa merasakan kehadiran Tuhan, karena ya perilaku ya begitu juga gitu, terus kemudian cara kita beribadah pun juga tidak ada yang berubah banyak begitu. Bagaimana Prof. Mujib? Riadohnya ya mungkin ya maksudnya di sini. begini, kalau kita itu betul-betul berusaha, suatu kali Tuhan itu akan tajalli, menampakkan dirinya kepada kita. Penampakan Tuhan itu bukan tentu secara idrawi ya, tidak ya. Kalau bisa menggunakan istilah yang sering dipakai Cak Nur dari Rodolphe Otto. Sebenarnya itu juga dalam tasawuf ada. Rodolphe Otto itu mengatakan bahwa kehadiran Tuhan, ya, di holy itu yang maha suci itu ada cirinya, ada tiga. Yang pertama adalah mysterium, yang kedua tremendum, Oke. yang ketiga adalah fascinans. Jadi kita merasakan kehadiran Tuhan itu yang misterius gitu. Yang misterius itu biasanya adalah pengalaman-pengalaman pribadi yang membuat kita takjub bahwa hal itu di luar nalar dan perkiraan kita. Itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Kita nggak punya uang, nggak punya apa makanan, tiba-tiba ada yang ngantarin gitu ya. Nah, itu misterium itu. Uh, saya baru-baru ini bicara di sebuah rumah sakit, Pak Rozi. Saya bilang sama teman-teman dokter dan para perawat, Anda itu telah menyaksikan tajalli Tuhan, kehadiran penampakan Tuhan ketika COVID-19 itu. Yang Ya. misterium, yang penuh misteri, ya. Aduh, ada orang kena, kemudian sebentar meninggal. Ya. Ada juga yang selamat begitu. Kita juga nggak tahu kok bisa selamat gitu ya. Nah, itu misterium. Kemudian yang Ya. kedua adalah tremendum yang membuat kita takut. Nah, jadi kalau kita beribadah, kemudian kita takut akan dosa-dosa kita, ya, takut akan kekurangan kita. Nah, kita menangis, misalnya begitu ya. Nah, itu merasakan kehadiran Tuhan itu. Tentu ini tidak terus-menerus ya, tidak terus-menerus. Karena memang level rohani kita tidak sama dengan nabi atau wali gitu kan ya. Tapi kita akan diberi peluang itu oleh Tuhan kalau kita berusaha. Nah, Oke. masa kita nggak pernah berdoa menangis gitu? Saya Ya. kira pernah lah. Setiap orang itu kalau orang yang beriman. Nah, ketika Ya. itu Anda merasakan kehadiran Tuhan Ya. Ya. sesungguhnya. Nah, Oke. kemudian yang ketiga adalah pasinan, pesona. Ini pesona ini gini misalnya ya, Anda tuh tarawih 20 rakaat. Aduh, Masya Allah yang 8 aja capek gitu ya. Tapi kok 20 rakaat ini ada satu malam atau beberapa malam yang Anda merasakan nikmat sekali gitu. Gak Ya. ada Ya. rasa Ya. capek gitu. Nah, itu dia. Itu kehadiran Ya. Tuhan itu. Ya. Nah, itu yang Ya. dalam bahasa agama, bahasa tasawuf disebut dengan jamalullah. Aspek feminin dari Allah, ya. Keindahan Allah yang hadir kepada kita. Kalau yang tadi itu jalalullah, kalau yang kedua, yang kedua ya, yang membuat kita takut kepada Ya. Allah Subhanahu Jalan. wa taala. Nah, itu kira-kira. Yang penting usahanya. Kalau kita usaha itu Tuhan akan kasih. Ya, Ya. itu aja. Oke, jadi mungkin lebih kepada selain usaha tadi ada aspek ketulusan ya, aspek ketulusan Iya, keikhlasan begitu di dalam beribadah, karena tanpa itu saya kira kita tidak akan merasakan kehadiran dalam arti tadi kita menangis dengan Tuhan, kita betul-betul ibadah dengan cara yang sungguh-sungguh dan tidak merasakan lelah. Kira-kira itu eh, iya. semuanya. Iya, makanya kalau berdoa jangan live streaming di Instagram.
pengajian aja lah streaming. Doa-doa nggak usah itu movie aja. Satu lagi, Prof. Mujib, ini di sana mungkin udah Boleh. mau buka puasa ya. Nanti Ya, sambil belum minum belum. nggak apa-apa kok. Di sini masih nunggu 1 jam. Nggak apa-apa, santai aja. Ya, Siap, siap. Satu lagi pertanyaan dari Wan Harun. Wan Harun ini di Makassar sebetulnya. oke. Izin bertanya, apa yang pernah disampaikan oleh Cak Nur tentang puasa sebagai tazkiyatun nafas dalam 10 hari pertama puasa, 10 hari kedua dan 10 hari terakhir? Mungkin bedanya kali, Prof. Mujib. Mungkin kalau Oh, oh tangga-tangga ya. itu, 10 hari Oh, pertama, 2, 3, oh ya, dalam ya, pandangan ya, Cak ya. Nur. Memang para ulama atau mungkin ada hadisnya, saya antara yakin atau enggak itu ragu-ragu ya, tapi yang kita dengar istilahnya begini, Ramadan itu awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. Ya. Jadi Ramadan itu awalnya adalah rahmat. Rahmat itu kasih sayang yang diberikannya kepada siapa saja. Mau hambanya yang taat, mau yang nakal, mau yang maksiat, semua dapat. Gitu ya. Itu rahmat. Nah, sekarang rahmat ini kalau diikuti dengan tulus ya, kita melaksanakan ibadah Ramadan ini, maka nanti pada tahap berikutnya kita akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya, nah ini yang tadi Mas Rozi menyebut dengan purgatorio. Sebenarnya itu Canur ngambil dari Dante itu. Jadi Dante itu menulis Divine Commedia, ada 3 jilid buku. Yang pertama Inferno, neraka. Yang kedua Purgatorio, tempat penyucian. Yang ketiga adalah Paradiso, gitu ya, Paradise, gitu. Nah, jadi ini ada metafor dari Purgatorio. Ketika kita melewati masa rahmah itu, ya, dengan ibadah, dengan usaha-usaha untuk mengendalikan hawa nafsu, ya, lalu kita sampai kepada maghfirah, pengampunan dari Allah, ya. Kalau sudah selesai dapat pengampunan dari Allah ini, maka akhirnya kita itqun minan nar, ya. Jadi kita akan terbebaskan dari siksa neraka. Maksudnya di sini adalah terbebaskan dari inferno karena sudah di purgatorio gitu ya. Maksudnya adalah bahwa kita terbebas dari keinginan-keinginan rendah nafsu, kembali kepada fitrah wujud primordial kita yang suci, yang beriman dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tahapannya. Tapi saya punya tafsir tambahan ya, sedikit tambahan ya. Iya. Jadi tafsir saya begini. Eh, bisa jadi sepanjang umur kita, kita itu Ramadannya sampai rahmat saja usia 40 gitu ya. Baru nanti usia-usia yang lain itu nyampe kepada maghfirah gitu. Mudah-mudahan sebelum kita wafat itu kita sudah sampai ke itqun minan nar ya. Sehingga kita husnul khatimah gitu. Karena memang untuk mencapai itu tidaklah mudah. Kok tidak mudah, Pak? Iya, ini kan kebahagiaan yang sejati. Ya, as-sa'adah al-abadiyah. Masa Anda mau dapat kebahagiaan abadi, kebahagiaan sebenarnya gampang? Ya enggak lah. Berjuang dong. Mau kebahagiaan dunia aja berjuang. Ya enggak? Ah, itu maksudnya. Suara Mas Rozi nggak kedengaran, Mas Rozi? Oh ya, Iya. uh, terima kasih Prof. Mujib Rahman. Ada banyak sekali informasi baru saya kira. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama dan wawasan kita semoga bertambah pada sore hari ini. Ada banyak sekali apa poin-poin yang sedikit saja saya ulang bagian-bagian utamanya. Pertama soal yang kaitannya dengan tema kita pada sore hari ini adalah soal puasa itu pada sejatinya adalah mengendalikan keinginan-keinginan rendah kita atau nafsu kita manusia. Dia berada apa namanya, itulah tantangan terberat dari seorang manusia karena manusia pada dasarnya memang memiliki kecenderungan untuk berbuat baik dan berbuat buruk tentu saja, tetapi pada hakikatnya dia adalah manusia yang baik. Jadi kalau dia melenceng, dia perlu kembali kepada Tuhannya lewat proses penyucian jiwa. Nah inilah yang akan membawa kita pada satu derajat takwa yang tadi disebut sebagai
ada banyak tafsirnya, tetapi takwa adalah orang yang sanggup menjaga dirinya dari kejatuhan moral. Nah, ini yang kita jaga. Semoga proses selama 1 bulan ini bisa berhasil kita lalui dan bisa menjadi pribadi yang lebih mantap lagi ke depan. Terima kasih Profesor Mujibur Rahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin. Selamat berbuka di sana, dan teman-teman sekalian sudah berkenan hadir dan setia sampai akhir. Terima kasih banyak. Besok kita kembali lagi di jam yang sama. Besok kita dengan Kang Yudi Latif. Temanya tentang puasa dan pendidikan karakter. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rozi. Salam Sama-sama. sehat selalu. Sehat-sehat semuanya sekeluarga. Terima kasih. Amin. Yuk.